Kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah alat ya. Ini biasa orang sebut ini ya lem tembak begitu teman-teman. Seperti ini ya, lem tembak yang biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kerajinan ya teman-teman. Nah, seperti ini lem tembak begitu teman-teman. Ini isinya ya, refillnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini lem tembaknya ini 100 sampai 240 volt ya teman-teman. 50 Hz ya. Mereknya Sunwell. Big begitu, 80 watt begitu teman-teman. Mungkin apa yang kita akan bisa lakukan dengan alat seperti ini ya teman-teman. Pertama kali mungkin saya bisa ukurkan kepada teman-teman ya, ini untuk panjang dari alat ini teman-teman, dimensinya ini 20 cm dikali dengan 17 cm dengan ketebalan antara 28,66 mm, 2,8 cm begitu teman-teman, kira-kira dengan diameter refillnya ini teman-teman 11,12 mm gitu teman-teman. Dan mungkin berapa watt memerlukan daya dari alat ini teman-teman, mungkin saya bisa akan perlihatkan ya sedikit ya. Saya uraikan dulu kabelnya teman-teman. Di sini ada saklar on off I dan O. Di sini ada triggernya dan di sini ada seperti stand begitu, bisa diletakkan seperti ini teman-teman. Baik, kita tancapkan dulu di steker ya. Tuh, mungkin teman-teman bisa perhatikan ada indikator di sini ya teman-teman. Ini wattnya dan saya akan colokkan mana. Nah, ini 95, 83, sekarang 56 watt begitu. Ya, terus berubah ya tergantung dengan pemanasan dari ini teman-teman. Alat lem tembaknya ini. Ya. Sini sekarang 42 watt. Ya, teman-teman, fokus ke alatnya teman-teman. Di sini alat lem tembaknya seperti itu. Dan juga kita bisa mengukur ya berapa nanti panas yang akan didapatkan di ujung lem tembak ini ya. Seperti ini. Dengan mungkin juga stopwatchnya ya, yang mungkin bisa diperlihatkan ya. Itu saya mulai ya. Kita ukur ya teman-teman. Di sini terpantau ya teman-teman, saya jejerkan ya teman-teman. Di sini terpantau 40 derajat Celcius teman-teman. Kita tunggu saja ya, kurang lebihnya itu teman-teman. Saya tadi agak terlambat untuk melakukan perhitungan waktu ya teman-teman, tapi tidak masalah. Ini untuk data perkiraan saja ya teman-teman, sehingga tidak begitu perlu akurasi gitu teman-teman. Kita sebagai ilustrasi saja teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman, mungkin sampai di suhu berapa nanti ataukah di waktu berapa lem tembak ini bisa dipergunakan ya, sembari saya tekan triggernya itu teman-teman ya. Kita tunggu, sekarang sudah 72 derajat Celcius begitu teman-teman, terpantau di ampometernya. Supaya videonya tidak lama teman-teman, saya akan jeda dulu ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Pada saat waktu yang ke 2 menit 51 detik ini, lemnya sudah mulai terlihat bisa keluar ya teman-teman. Dengan suhu antara 100 ya, 100 sampai 102 derajat Celcius, ini lemnya sudah bisa keluar ya teman-teman. Ya, bisa saya simpulkan ya, di waktu 3 menit lemnya sudah mulai bisa cair begitu teman-teman, dengan suhu 110 derajat Celcius begitu teman-teman. Sudah mulai kelihatan cair ya teman-teman. Tuh, keluar di ujungnya ini teman-teman. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana alat ini dipergunakan ya teman-teman. Seperti ini teman-teman.
pas waktu kita akan melakukan penempelan suatu part ataukah alat-alat ya, mungkin seperti apa spare part ataukah komponen ya, seperti ini. Anggap saja ini suatu komponen, sedangkan kita harus menempelkannya di sini ya teman-teman, di sini ya, seperti itu, menempelkannya di daerah sini ya. Kalau kita menggunakan lem biasa ataukah lem kastol ataukah lem Korea itu agak susah ya, tetapi kita bisa menggunakan lem tembak seperti ini ya. Ini teman-teman, di lem dulu ya, dipompa, ini triggernya ya, dipompa sehingga refill-nya ini bisa masuk ke bagian apa namanya itu elemennya, sehingga terjadi pemanasan begitu teman-teman ya. Kemudian kita tempel saja langsung. Ini cukup mudah teman-teman ya, itu. Nah, sudah menempel teman-teman ya, walaupun tidak begitu sangat kuat ya, tapi cukup untuk bisa menempelkan komponen. Seperti ini juga contohnya lagi ya teman-teman. Kita menempelkan kapasitor ya teman-teman, mungkin di suatu tempat casing ataukah apa. Setelah kita merakitnya teman-teman, kita langsung bisa tempelkan saja seperti ini. Nah, kalaupun kurang ya, kita bisa melakukan penambahan isian ya teman-teman, seperti ini ya, seperti itu, sehingga penempelan dari spare part ini ataukah penempelannya bisa sangat mudah dilakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Yang tadi sudah saya tempelkan ini sudah lumayan kuat teman-teman, ataukah mungkin saya bisa tempelkan ini, seumpama ini harus ditempelkan ke sebelah sini ya. Ini kapasitor ya, dengan kapasitas ya 450 volt 220 mikrofarad ya teman-teman. Saya akan tempelkan ini, apakah kuat teman-teman. Saya tambahkan. Lalu bisa kita tempelkan langsung ya di komponen ini. Di sini kira-kira biasa untuk melakukan ya, sekedar perakitan komponen sejenis Audino begitu, apa segala macam hal itu bisa dilakukan. Ya teman-teman, cukup kuat ya. Walaupun waktunya singkat, ini cukup kuat teman-teman. Ya, saya tidak lepas teman-teman. Teman-teman, kelemahannya ini teman-teman, pada saat kita melakukan pemanasan dia terus keluar ya teman-teman. Biasanya saya lakukan seperti ini, ditidurkan ya, sehingga refillnya ini tidak terlalu banyak terbuang teman-teman. Itu tidak seberapa teman-teman, karena kita bisa membelikan refillnya seperti ini ya, terpisah dari alatnya. Ini cukup murah ya, antara 5.000 sampai 7.000 rupiah satu biji ini. Kita bisa menglem banyak sekali ya, karena ukurannya ini hampir 30 cm teman-teman ya, kira-kira 27 cm teman-teman ya, cukup terjangkau bagi teman-teman yang mungkin akan menggunakan lem ini sebagai kerajinan tangan begitu teman-teman ya. Ini refillnya teman-teman seperti ini. Ada yang lebih bening teman-teman, tapi saya ambil yang seperti ini. Itu banyak sekali hal-hal yang dapat dipergunakan untuk melakukan penempelan komponen ya, walaupun sedikit teman-teman. Ini lihat ya teman-teman, sedikit sekali ya. Dan saya akan tempelkan di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini. Dia akan mengering dengan hitungan menit ya teman-teman, tidak terlalu lama. Nah itu teman-teman, sudah bisa nempel ya, kuat teman-teman. Dan juga kita bisa tambahkan lagi kalau kita membutuhkan kekuatannya lebih ya, teman-teman. Nah seperti itu, ini kekuatannya bertambah berlipat-lipat teman-teman. Baik teman-teman, mungkin seperti itu ya cerita saya tentang alat ini ya, sebuah lem tembak ya, yang isiannya terbuat dari ini ya, karet ataukah sejenis poliuretan ya teman-teman, seperti ini ya.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi sebuah dokumentasi di kemudian hari pada saat saya akan lakukan diskusi, begitu teman-teman. Ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman karena video ini sangat sederhana sekali, sangat basic sekali, karena ini cuma video dokumentasi ya teman-teman. Ya, sebagai bahan untuk diskusi pada saat nanti saya bertemu dengan teman-teman yang menanyakan hal seperti ini. Ya, cukup seperti itu videonya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Salam sehat dan terima kasih banyak.